Baik, kita mulai. Baik. Selamat pagi, Bapak PLT Dirjen P2P, Pak Maksi. Dan selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Dirkes Kesehatan Jiwa dan Napsa, Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Celestinus Egia Munte. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Izin Pak Dirjen, kita mulai Pak Dirjen? Silakan. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, yaitu Bapak PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Maksi Rendondonu, DHSM Mars. Yang berikut adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa, Dr. Celestinus Egia Munte, SPKJ Mars. Dan selamat pagi, salam sejahtera semua bagi rekan-rekan media yang telah hadir secara virtual pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang bergabung lewat YouTube untuk sama-sama mendengarkan keterangan pers terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa untuk kita semua. Setiap tahunnya peringatan ini dilaksanakan setiap tanggal 10, ya kan? Yang tahun ini mengangkat tema Mental Health in an Unequal World dengan subtema kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghormati hak orang dengan gangguan jiwa, termasuk untuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Dan tentunya di masa pandemi COVID ini juga ada hak untuk mendapatkan vaksinasi bagi kelompok ini. Baik teman-teman media yang berbahagia dan para pemirsa semua, kita lanjut saja langsung masuk ke acara peringatan ini. Yang pertama tentu adalah arahan dari Bapak PLT Dirjen P2P, sehingga nanti dengan narasumber kedua kita akan mendapatkan inti dari peringatan ini. Baik, untuk itu kami persilakan yang pertama kepada Bapak Dirjen P2P, Dr. Maksi Rendondonu untuk memberikan arahannya. Kami persilakan Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Direktur P2 Kesehatan Jiwa dan Napsa, spesialis kesehatan jiwa beserta jajarannya. Yang saya hormati para Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat atau yang mewakili. Yang saya banggakan teman-teman media yang hadir, kemudian Bapak Ibu sekalian. Mari kita memberikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu lagi dan mengikuti temu media dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia tahun 2021 melalui media virtual. Dengarkan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada teman-teman media yang telah bersedia hadir di sini pada acara ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, tanda-tanda kita baik ya, karena dari sisi asesmen komunitas dan kapasitas respons kita di tingkat pusat dan daerah itu membuahkan hasil ya,
untuk penanganan pandemi ini. Ya. Tentu dampak daripada pandemi ini tidak juga lepas berdampak pada kesehatan jiwa dari jutaan orang yang ada di Indonesia dan dunia ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tetap berjuang bersama ya dalam menghadapi pandemi ini sehingga kita juga terhindar dari perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental dengan adanya pembatasan sosial, pembatasan fisik ya. Tentu juga ini merupakan menjadi masalah kesehatan jiwa. Kita tahu bersama bahwa pada pandemi ini ada angka-angka karena kesakitan jiwa ini itu meningkat ya, baik gangguan cemas ya dan gangguan depresi. WHO mencatat di data global tahun 2012 menunjukkan ya 13% dari beban penyakit global adalah dengan gangguan mental. Di samping itu ada gangguan neurologis, termasuk di dalamnya ada penggunaan narkoba. Ya. Data dari WHO tahun 2018 menunjukkan setiap 40 detik seseorang meninggal karena bunuh diri. Ya, dalam laporan kasus bunuh diri ini itu meningkat menurut data-data yang ada itu 5 atau 6 orang, 1 di antara 5-6 orang itu ada bunuh diri di masa pandemi. Dan penyebab bunuh diri ini merupakan penyebab kematian kedua ya, terutama pada umur 15 sampai 29 tahun ya. Dan 79% terjadi di negara berpenghasilan. Data di riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami. Sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes tahun 2016 kan bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri. Dan tadi sama di data WHO 47,7% ya orang bunuh diri itu pada usia-usia 10 sampai 9 tahun. Jadi pada usia remaja dan usia produktif. Hati-hati karena ini merupakan generasi bangsa. Situasi tersebut mendorong kita untuk memastikan bahwa kesehatan mental agar mendapat perhatian dari tentu sebelum-sebelumnya. Ya. Ini secara juga kita untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong, ya, dan melalui misi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kualitas manusia tidak dapat tergantung pada kesehatan fisik semata, kualitas kesehatan jiwanya agar dapat menjadi sumber daya yang sehat, kreatif dan produktif dalam berkarya serta mampu berdaya saing dan berprestasi. Saudara-saudara sekalian saya hormati, tema global peringatan Hari Kesehatan Sedunia tahun 2021 itu mengusung mental health in an equal world, kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Tema tersebut mengamanahkan bahwa setiap negara agar lebih memberikan akses layanan yang lebih besar dan lebih luas, lebih mudah, agar kesehatan mental masyarakat lebih terjamin dan setara dengan kesehatan program kesehatan lainnya. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini izinkan saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian untuk kita menyebarkan informasi ini. Yang pertama
terutama kepada masyarakat agar menjaga kesehatan diri dan tentu tetap patuh dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan agar kita terhindar daripada infeksi COVID-19 serta menjaga kesehatan jiwa. Dengan baik, menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi seluruh keluarga di rumah kita. Yang kedua, kepada para tenaga kesehatan, kader kesehatan jiwa dan komunitas peduli kesehatan jiwa, saya sampaikan ucapan terima kasih penghargaan yang tinggi-tingginya karena telah selalu menjaga kesehatan dan mencegah penularan COVID-19 serta berdedikasi menjaga kesehatan jiwa di masyarakat baik melalui kegiatan komunitas ataupun kegiatan di fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan sekaligus pendampingan bagi masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Sehingga masyarakat kita harapkan orang dengan gangguan jiwa itu dapat memperoleh layanan yang setara dan akses yang cepat. Yang ketiga, kepada para pimpinan pemerintah daerah sebagai pengampu dan punya kewenangan di daerah agar program dan pelayanan kesehatan jiwa menjadi fokus perhatian. Tentunya dengan menyediakan sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai dan mendukung penyelenggaraan program kesehatan jiwa di wilayah Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kepada para organisasi profesi yang telah memberikan kontribusi kepada kesehatan jiwa masyarakat, kami sampaikan terima kasih dan tentunya kerja nyata pengabdian pada masyarakat sebelumnya kami harapkan dapat berkelanjutan. Kepada teman-teman media yang saya banggakan, ya kami minta bantuan, minta tolong untuk memberikan informasi secara berimbang terkait dengan pemberitaan masalah kesehatan jiwa, sehingga diharapkan dapat mengurangi stigma. Ini masalah stigma ini masih artinya indikatornya satu yang utama adalah masih terjadinya angka pemasungan dan 1 tahun terakhir ini naik angka pemasungannya. Dan tentu kami harapkan dapat menyebarkan informasi-informasi yang baik untuk kebutuhan akses pelayanan kesehatan jiwa sebagai salah satu prasyarat pelayanan kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat. Tentu peran media ini sangat strategis, baik media di pusat dan di daerah. Demikianlah sambutan dan harapan saya pada kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi upaya kita dalam menyediakan dan memperluas akses layanan kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat guna terwujud peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan menciptakan kualitas hidup rakyat yang sebaik-baiknya dalam kesetaraan kesehatan jiwa untuk semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen yang telah memberikan arahan kepada kita semua pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini. Banyak yang kita bisa ambil dari arahan Pak Dirjen tadi. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut saja kepada pembicara berikutnya, yaitu kepada Direktur Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Celestinus Ekiamunte, SPKJ Mars. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Direktur. Kami persilakan Bapak. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas PLT Dirjen P2P Dr. Maksi Rein Rononungu, DSHM. Yang saya hormati Biro Komunikasi dan semua hadirin dalam acara temu media pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membawakan slide, ada slide yang bisa di-share yang sudah disiapkan.
Baik. Slide. Saya akan membicarakan masalah kebijakan dan program kesehatan jiwa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini saya akan dalam acara temu media kita pada saat ini akan membawakan mengenai masalah kesehatan jiwa sebagai bagian daripada kesehatan kita sebagai manusia dalam sepanjang usia kehidupan kita. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 dan juga di Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan telah disinggung bahwasanya kesehatan jiwa merupakan bagian daripada kesehatan secara keseluruhan. Artinya, sehat jiwa berarti sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga seseorang mampu hidup mandiri dan produktif dan mampu berkontribusi di dalam masyarakat dan komunitas. Memelihara kesehatan jiwa berarti memastikan agar setiap orang yang sehat jiwanya dapat menjalani kehidupan penuh arti dalam kesejahteraan, dan juga mereka, setiap orang yang mempunyai resiko untuk mengalami masalah gangguan jiwa, semua orang mempunyai masalah untuk berisiko mendapatkan masalah kesehatan jiwa. Karena itu perlu ditemukan secara dini dan kemudian mendapatkan pertolongan secara dini agar masalah gangguan jiwa yang ada dalam diri setiap individu itu dapat segera ditanggulangi sehingga mereka tetap sehat jiwanya dan dapat menjalani hidup dengan penuh makna juga. Sedangkan untuk mereka yang terlanjur mengalami masalah gangguan jiwa sehingga menjadi penderita gangguan jiwa dengan kriteria sedang, berat, ataupun ringan, dapat mendapatkan suatu pelayanan paripurna dan mereka dapat produktif walaupun dalam keadaan memiliki hendaya ataupun keterbatasan dalam kehidupannya, tetapi mereka dapat berproduksi, bersikap produktif dalam lingkungan komunitas dan masyarakatnya. Slide. Gangguan jiwa timbul akibat berbagai faktor, meliputi faktor biologi, psikologi, sosial, dan juga kondisi lingkungan selama perkembangan kehidupan manusia dari 1000 awal kehidupan hingga usia lansia dan akhirnya mengakhiri masa kehidupannya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi baik secara genetik oleh karena masalah keluarga yang mempunyai kecenderungan untuk menurunkan penyakit tertentu, masalah biologis mulai dari masa pertumbuhan dalam kehamilan hingga tumbuh kembang setelah anak lahir dalam proses perkembangannya, mungkin mengalami masalah gangguan gizi yang juga dapat mengakibatkan hambatan dalam perkembangan mental, psikologisnya. Dalam hubungan dengan keluarga, di mana ketika ada keluarga yang sejak dari dalam kandungan mungkin individu tersebut telah mengalami suatu masalah konflik dalam keluarga, sehingga terjadi suatu depresi perinatal yang juga dapat mempengaruhi masalah kesehatan mental dalam usia sepanjang perkembangan kehidupannya, maupun faktor sosial. Slide. 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 Jadi dalam perkembangan dalam SDGs 3, kita melihat bahwasanya keluarga
menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan karena dari perkembangan awal kehidupan dan juga dalam selama pertumbuhan sepanjang hayat individu, terjadi beberapa faktor yang dapat diukur yang menjadi perhatian dalam SDGs 3. Antara lain adalah masalah angka kematian akibat bunuh diri, penggunaan alkohol yang melebihi batas yang dapat merusak kepada individu tersebut, dan juga masalah jaminan pembiayaan kesehatan. Tiga hal ini menjadi suatu perhatian bagi kita di Direktorat Kesehatan Jiwa untuk saat ini, karena angka kematian akibat bunuh diri yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit gangguan kesehatan jiwa semakin hari semakin meningkat, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita melihat bahwasanya ada peningkatan gangguan masalah kesehatan akibat kesehatan depresi dan juga ansietas yang dalam penelitiannya mempunyai suatu gambaran sekitar 6 sampai dengan 9% untuk depresi dan ansietas, yang artinya bahwasanya terjadi juga suatu kecenderungan peningkatan akibat depresi dalam masalah bunuh diri. Demikian juga dengan masalah pembiayaan kesehatan. Dalam pandemi COVID-19 ini terjadi suatu penurunan kemampuan orang untuk membayar biaya kesehatan karena banyak kegiatan pembatasan yang mengakibatkan dari sektor informal cukup banyak tenaga pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Dalam data yang kita dapatkan, sekitar 24 juta pekerja informal kehilangan pekerjaan selama masa pandemi COVID-19 ini. Slide. Berdasarkan WHO dalam Mental Health Action Plan tahun 2013 sampai dengan 2030, kita mempunyai beberapa indikator yang memperlihatkan bahwasanya perlu untuk diperhatikan dalam perencanaan kesehatan jiwa. Pertama adalah 80% negara dalam perencanaan kesehatan jiwanya masih belum mempunyai suatu gambar perencanaan yang baik karena belum seluruh negara-negara berkembang mempunyai suatu upaya perencanaan kesehatan jiwa. Dan kedua adalah masih banyak negara-negara dalam pelayanan kesehatan jiwanya belum memperhatikan hak-hak azazi manusia. Jadi sekitar 50% negara yang ada dalam yang mempraktekkan pelayanan kesehatan jiwa belum memenuhi hak-hak azazi manusia. Dan juga masih kurang cakupan pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa yang berat yang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri kita mempunyai target untuk tahun 2022 sebesar 20% daripada orang dengan gangguan jiwa berat akan mendapatkan pelayanan. Dan juga di Indonesia kita mengupayakan paling sedikit 2 program promotif dan preventif kesehatan jiwa yang ada akan didapatkan secara coverage oleh seluruh pelayanan kesehatan yang ada. Dan kita juga akan mengupayakan dalam tahun 2022 angka bunuh diri menurun 10%, serta kita akan membuat suatu base system dalam upaya mengumpulkan data terhadap indikator-indikator kesehatan jiwa. Slide. Slide.
Sejarah pelayanan kesehatan jiwa itu dimulai dari awal abad ke-16, di mana belum dimiliki suatu pelayanan yang komprehensif dan pengetahuan yang baik. Semua masalah orang dengan kesehatan jiwa berat diselesaikan di rumah sakit jiwa, dan para pasien biasanya diisolasi dalam waktu lama sampai dengan seumur hidup. Dan obat yang ada sangat terbatas. Dengan ditemukannya obat-obatan pada tahun 1950, mulai ada pengobatan untuk orang dengan gangguan jiwa, maka terjadi perubahan dari sebuah asilum di mana seorang penderita diisolasi secara penuh, mulai mendapatkan perawatan dengan pemberian obat, dan kemudian mulai ada upaya-upaya sampai dengan saat ini agar orang dengan gangguan jiwa dapat untuk diterapi dengan memenuhi hak asasi manusia, jadi tanpa melakukan suatu isolasi untuk jangka waktu yang lama, bahkan melakukan upaya pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa melalui suatu rehabilitasi psikososial di dalam komunitas. Slide. Slide. Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan jiwa antara lain adalah terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini, kita memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% orang di populasi di Indonesia mempunyai potensi untuk mengalami masalah gangguan jiwa. Ini masalah yang sangat tinggi karena 20% artinya dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa. Yang kedua adalah masalah kesenjangan pengobatan. Sampai saat ini belum semua provinsi mempunyai rumah sakit jiwa, sehingga tidak semua orang dengan masalah gangguan jiwa mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Terbatasnya sarana prasarana. Yang ketiga adalah tingginya beban akibat masalah gangguan jiwa. Keempat, masalah sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang. Karena sampai hari ini jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa, kita hanya mempunyai 1.053 orang. Artinya satu psikiater melayani sekitar 250.000 penduduk. Ini suatu beban yang sangat besar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Yang keempat adalah masalah terbatasnya akses layanan. Kelima adalah masalah stigma dan diskriminasi. Kita sadari bahwa sampai hari ini kita masih mengupayakan suatu edukasi kepada masyarakat dan juga tenaga profesional lainnya agar dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan masalah gangguan jiwa, serta adalah pemenuhan hak asasi manusia pada orang dengan gangguan jiwa. Dan terakhir juga masalah yang cukup pelik bagi kita adalah tingginya angka penyalahgunaan nafza di Indonesia. Sampai hari ini data yang kita dapatkan, terdapat sekitar 3.376.000 orang pengguna nafza di seluruh Indonesia. Slide. Slide. Dasar kebijakan yang kita gunakan dalam melaksanakan suatu upaya peningkatan layanan kesehatan jiwa adalah berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Untuk itu, makna dari pasal 28H Undang-Undang 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
di mana dinyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dan makna Undang-Undang 36 tahun 2009 ini dikejentawahkan, diturunkan dalam peraturan Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, lalu diikuti dengan nota kesepahaman penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa yang melibatkan 5 kementerian, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, serta pihak BPJS. Dan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 220 tahun 2002 tentang pembentukan tim pedoman pembina, pengarah, dan pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Dan diturunkan dalam petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Kesehatan nomor 54 tahun 2017 mengenai penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Berdasarkan kepada seluruh peraturan undang-undang dan peraturan yang ada, maka ditetapkan dalam standar pelayanan minimal bahwasanya setiap pemerintah daerah wajib untuk memberikan suatu pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakatnya. Slide. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di tengah masyarakat, maka terjadi suatu upaya transformasi sistem yang kita jadikan sebagai pedoman. Yang pertama adalah kita memfokuskan pada pemulihan orang dengan masalah gangguan kesehatan jiwa. Yang kedua, kita mengupayakan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi mereka. Dan ketiga, memastikan akses pada layanan dan dukungan bagi orang dengan masalah gangguan kesehatan jiwa. Hal ini bertujuan agar dalam kebijakan-kebijakan yang ada untuk pelayanan kesehatan, kita dapat memberikan suatu fokus dalam upaya preventif sepanjang rentang usia kehidupan manusia, agar dari dini mencegah jangan sampai terjadi masalah kesehatan jiwa. Yang kedua adalah meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat sampai ke akar rumput. Jadi kita akan melakukan upaya peningkatan aksesnya melalui pusat-pusat kesehatan masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dan ketiga adalah mengupayakan partisipasi aktif, kemitraan, dan pemberdayaan bagi orang dengan gangguan jiwa ini dengan mengajak segala pihak agar dapat berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa. Keempat, kita mengupayakan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, di mana kita akan mengedukasi masyarakat dan mengajak masyarakat berpartisipasi mulai daripada keluarga, orang dengan masalah kesehatan jiwa, hingga dalam komunitasnya, agar dapat mendukung upaya pelayanan kesehatan jiwa dan mendorong orang dengan masalah kesehatan jiwa dapat produktif di tengah masyarakat. Dan kelima, kita akan fokus terhadap upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan nafsa yang pada saat ini sangat tinggi angkanya terdapat pada anak-anak usia remaja dan dewasa muda yang produktif. Slide. Slide. Dalam upaya peningkatan akses layanan kesehatan jiwa di layanan primer, kita melakukan strategi, antara lain adalah meningkatkan jumlah puskesmas dengan layanan jiwa. Pada saat ini terdapat sekitar 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia, dan baru 6.000 puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa. Untuk itu kita akan mengupayakan agar seluruh puskesmas di seluruh Indonesia dapat memberikan layanan kesehatan jiwa sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa di saat mereka membutuhkannya. Untuk itu, kita mengupayakan strategi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas yang ada agar dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat di puskesmas. Dan ketiga adalah kita akan mengupayakan agar obat-obat untuk masalah kesehatan jiwa selalu tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu di puskesmas. Yang kedua, kita akan melakukan upaya peningkatan peran rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum dalam layanan jiwa. Dalam hal ini kita mengharapkan agar rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum dapat melakukan suatu integrasi menjadi supervisi dalam mengoptimalkan sistem rujukan layanan kesehatan jiwa di puskesmas-puskesmas yang berada di sekitar rumah sakit umum ataupun rumah sakit jiwa yang ada. Kedua, kita mengupayakan optimalisasi peran rumah sakit jiwa sebagai pusat rujukan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi kesehatan jiwa. Karena itu, kita harapkan setiap rumah sakit jiwa mempunyai sebuah unggulan layanan dalam melakukan pelayanan kesehatan jiwa. Dan juga rumah sakit jiwa kita harapkan menjadi pengampu bagi pusat-pusat kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan mengimplementasikan peningkatan kualitas dan pemenuhan hak HAM bagi orang dengan gangguan jiwa. Slide. Slide. Ini. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di pelayanan primer, maka kita mengharapkan agar rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki layanan psikiatri melakukan pendampingan dan pemberdayaan serta transfer pengetahuan ke puskesmas sehingga puskesmas dapat memberikan suatu layanan kesehatan jiwa yang berkualitas sesuai dengan standar dan juga masyarakat mendapatkan suatu promosi dan preventif terhadap masalah kesehatan jiwa di puskesmas. Dan ketika puskesmas tidak dapat menyelesaikan masalah pengobatan bagi orang dengan gangguan jiwa, maka mereka dapat melakukan rujukan berjenjang ke rumah sakit jiwa ataupun rumah sakit umum yang sesuai dengan klasifikasi yang ada. Slide. Ini merupakan suatu integrasi layanan kesehatan jiwa di layanan primer oleh rumah sakit umum ataupun rumah sakit jiwa dalam bentuk pemberdayaan dan pendampingan serta pembelajaran bagi tenaga kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi ataupun konsultasi telemedicine sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang telemedicine serta Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 303 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dengan menggunakan teknologi digital yang saat ini ada, kita mengharapkan keterbatasan sumber daya manusia, tenaga kesehatan jiwa dapat disiasati dengan menggunakan teknologi yang ada, yaitu telemedicine dalam memberikan konsultasi dan pendampingan bagi puskesmas-puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa di tengah masyarakat. Slide. Jadi tujuan dalam pelayanan kesehatan jiwa yang melibatkan masyarakat ini adalah agar masyarakat dapat memberikan suatu manfaat yang positif dalam secara keseluruhan dalam pelayanan kesehatan jiwa, di mana dengan partisipasi aktif masyarakat secara langsung dengan orang dengan masalah gangguan kesehatan jiwa,
melalui pendekatan keluarga yang memahami bagaimana secara keseluruhan untuk terhubung dan kemudian dapat meningkatkan upaya pemberdayaan orang dengan masalah kesehatan jiwa, kita dapat mendorong agar masyarakat bisa menjadi orang yang aktif berpartisipasi, bukan lagi sebagai objek daripada sebuah peraturan, tetapi menjadi subjek dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di tengah masyarakat. Slide. Upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat ini dapat dilakukan secara mandiri melalui partisipasi masyarakat dengan melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas serta rumah sakit jiwa, dan juga tentunya dinas-dinas lintas sektoral yang ada yang terkait dengan masalah pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Jadi dapat kita berikan seperti contoh misalnya ketika ada yayasan atau sebuah tempat sebagai shelter dalam membantu dalam merawat orang dengan gangguan jiwa, maka shelter tersebut dapat untuk meminta bantuan dari pusat kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya agar dapat memberikan suatu pendampingan dalam perawatan orang dengan masalah kesehatan jiwa ini. Dan kemudian dari dinas sosial dapat memberikan bantuan dalam bentuk upaya-upaya peningkatan keterampilan dan kemudian mengarahkan orang dengan gangguan jiwa ini agar dapat kembali produktif di tengah masyarakat. Kita mempunyai beberapa contoh yang dapat kita jadikan sebagai gambaran bagaimana di daerah Banyuwangi misalnya ada orang dengan gangguan jiwa yang tadinya dipasung, kemudian diobati, dan kemudian setelah kondisinya baik diberikan pelatihan keterampilan membuat telur asin, dan kemudian menjadi orang yang bisa untuk menjual hasil karyanya di tengah masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun juga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya hal ini butuh pendampingan dan pembinaan secara keseluruhan dari kader, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pemangku wilayah agar dapat menerima orang dengan masalah kesehatan jiwa ini untuk dapat kembali berada di tengah masyarakat. Dan tentunya ini akan menurunkan masalah stigma bagi orang dengan kesehatan jiwa agar dapat diterima di tengah masyarakat. Slide. Slide. Maaf Pak, ada gangguan sebentar. Ya, ini slide terakhir Pak. Ya. Jadi demikianlah yang kita sampaikan mengenai peranan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan yang kita upayakan nantinya dalam kebijakan untuk mengajak partisipasi masyarakat dan lintas sektoral dalam memberikan layanan kesehatan jiwa di tengah masyarakat. Dan kita sesuai dengan upaya kita untuk meningkatkan kondisi kesehatan jiwa kita masing-masing, kita harus mempunyai suatu perilaku yang ceria, artinya adalah cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi kita tidak mudah menjadi orang yang baperan,
empati dalam berkomunikasi secara efektif, kita dapat untuk meraba rasakan rasa orang, sehingga kita memperlakukan orang dengan penuh rasa hormat, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, sehingga kita menjadi orang yang mempunyai spiritual yang baik, berinteraksi yang bermanfaat bagi kehidupan, dan artinya kita mampu menjalin suatu interaksi yang baik dengan semua orang yang kita temui, saling asah, asih dan asuh, tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Artinya kita saling mengajarkan, saling mengasuh, dan saling mengasihi, agar kita semua dapat tumbuh dengan baik di tengah keluarga maupun masyarakat. Dan juga kita perlu untuk cerdik, yaitu melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan kita secara berkala, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Lalu hentikan rokok, enyahkan asap rokok, karena kita tahu rokok menjadi salah satu penyebab gangguan kesehatan yang terbesar. Rajin melakukan aktivitas fisik, jadi kita rajin berolahraga secara teratur. Diet sehat dengan kalori seimbang, makan yang cukup, sehingga kita tidak menjadi orang yang menderita gangguan penyakit metabolik. Istirahat yang cukup, dan kemudian kita kendalikan stres sehingga kita hidup dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Direktur yang telah mencoba memaparkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana penanganan kelompok masyarakat kita yang terkait dengan ODGJ, ya, di dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 6 Oktober 2021. Kita lanjut pada sesi berikut adalah sesi tanya-jawab. Ya. Kami persilakan kepada teman-teman rekan media untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand. Kami persilakan teman-teman media, ada yang ya. Kalau tidak ada, kami bacakan Pak Direktur terkait dengan pertanyaan teman-teman dari media. Yang pertama adalah dari Marbun iRadio FM. Untuk refresh berapa cakupan vaksinasi ODGJ saat ini? Mungkin satu-satu dulu, Pak Direktur. Kami persilakan Pak Direktur. Ya, baik. Jadi untuk refresh vaksinasi orang dengan gangguan jiwa saat ini, semua orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia itu sudah divaksinasi semuanya. Jadi sudah ya yang kita rawat. Untuk data pastinya berapa banyak, saya akan tanyakan nanti berapa yang sudah terkumpul dari masing-masing rumah sakit jiwa. Tapi seluruh rumah sakit jiwa kita telah memberikan vaksinasi untuk orang dengan gangguan jiwa. Ya. Begitu Pak Marbun. Baik, terima kasih Pak Direktur. Nanti teman-teman media, Mas Marbun, kami akan berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk mengirimkan datanya, ya, yang kita dapat dari Pak Direktur nanti. Kita lanjut Pak Direktur, ada pertanyaan kedua dari Rifki Jakarta Post. Pertanyaan pertama, apa yang Kementerian Kesehatan lakukan untuk merespon kepada laporan dan Perhimpunan Jiwa Sehat yang menyebutkan bahwa ada beberapa panti sosial untuk orang-orang dengan disabilitas mental yang melarang vaksinasi untuk penghuni panti mereka. Yang kedua, seberapa besar peningkatan kasus depresi atau masalah kesehatan mental lainnya selama pandemi? Apa yang Kementerian Kesehatan lakukan untuk merespon terhadap angka peningkatan depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya karena pandemi COVID-19? Demikian Pak Direktur, kami persilakan Bapak. Baik,
untuk Pak Rifki mengenai apa yang kita lakukan terhadap laporan Perhimpunan Jiwa Sehat. Kita memberikan suatu edukasi kepada pihak panti dan tentunya kita mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat. Karena di setiap provinsi kita mempunyai tim pembina kesehatan jiwa masyarakat yang akan memperhatikan hal-hal seperti ini dan mengupayakan agar semua orang dapat pemenuhan hak asasi manusianya. Dan tentunya pemahaman tentang masalah vaksinasi bagi orang dengan gangguan jiwa ini juga kita berikan edukasi dan didorong melalui dinas kesehatan yang ada di setiap kabupaten kota. Itu yang untuk masalah orang yang melarang vaksinasi. Dan kita untuk institusi-institusi pelayanan kesehatan kita, semuanya kita dorong dan kita sampaikan bahwa tidak ada suatu hambatan bagi orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan vaksinasi. Karena itu semua rumah sakit jiwa telah melaksanakan vaksinasi terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk menjawab masalah seberapa besar peningkatan kasus depresi atau masalah kesehatan mental lainnya selama pandemi. Dari data yang kami dapatkan dari PDSKJI, untuk kasus depresi terjadi peningkatan sebesar 9%. Dan yang kami lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah kita melakukan upaya peningkatan konseling. Jadi kita melaunching di semua rumah sakit jiwa kita, melaunching itu upaya peningkatan layanan kesehatan jiwa melalui telemedicine. Dan cukup banyak rumah sakit jiwa kita yang memberikan layanan telemedicine ini secara gratis. Seperti misalnya untuk rumah sakit Marzuki Mahdi itu ada Depaten itu dia telemedicine-nya itu tinggal dihubungi dan kemudian nanti akan ada petugas yang langsung melayani, merespon, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan kemudian khawatir harus datang ke rumah sakit, mereka dapat mengakses layanan telemedicine ini di setiap rumah sakit jiwa. Dan juga kita mempunyai di Kementerian aplikasi Sehat Jiwa yang juga sudah memberikan layanan, dalam catatan kita ada sekitar 600 konseling yang telah terlaksana. Ini untuk yang kita kerjakan dalam mengupayakan penanggulangan masalah depresi bagi masyarakat di masa COVID-19 ini. Demikian Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Direktur untuk Mas Rifki bisa terjawab. Dan izin Pak Direktur, kami beri kesempatan lagi ke teman-teman media satu pertanyaan lagi untuk bisa secara melalui fitur raise hand atau masih melalui chat. Kalau masih ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal lagi kepada Bapak Direktur. Ya, sepertinya sudah lengkap ya, teman-teman media menangkap semua. Baik, teman-teman media yang berbahagia, akhirnya tiba kita pada ujung perjumpaan temu media pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Direktur Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa Kementerian Kesehatan, dan teman-teman media yang hadir virtual pada hari ini. Kita berharap apa yang disampaikan pada hari ini dapat menguatkan gerak langkah kita untuk mendukung keluarga dan orang-orang di sekitar kita, dan kita saling mendukung bagi yang terdampak COVID-19. Mudah-mudahan stigma yang disampaikan Bapak Direktur tadi mulai menipis, dan kami mohon kepada teman-teman media untuk hal-hal yang tadi disampaikan dapat dipublikasikan
dengan gencar kepada masyarakat, ya, sehingga di masa pandemi ini yang tadi angka-angka yang ekstrim, yang kurang bagus itu dapat diatasi dan dilewati dengan baik oleh teman-teman masyarakat semua. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk semua kita. Akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur dan teman-teman Terima media kasih, semua. Pak. Semoga sehat-sehat semua di masa pandemi yang meskipun sudah landai, tetapi kita jangan ceroboh dengan euforia yang mulai terbuka ini. Terima kasih. Terima kasih, izin live.